saya ya, Mas Babul Brebes. Oke, ini channel pertama saya mungkin ya. Sini saya akan coba istilahnya bagaimana caranya memberi makan pada musang pandan, terutama yang masih baby ya. Kurang lebih umur ya sekitar 3 sampai 4 minggu atau bisa dibilang 1 bulan ya. Kira-kira persiapannya apa saja yang harus disiapkan sebelum kita ngasih makan musang pandan tersebut ya. Sebelum kita tonton channel saya ya, jangan lupa subscribe, like, and comment, kemudian klik tombol loncengnya, oke ya, supaya bisa melihat atau nonton channel-channel berikutnya. Di sini saya masih proses belajar, oke ya. Yang pertama, oke ya, kita persiapkan terlebih dahulu sebelum memberi makan musang pandan. Yang pasti ada yang namanya musangnya terlebih dahulu. Gak mungkin kita ngasih makan musang pandan ya udah ada makannya tapi musangnya nggak ada. Coba, kebetulan musang pandan ini ya, baby musang pandan hasil dari ternakan saya dan teman saya joinan, istilahnya musang pandan biasa sama musang pandan dominan hitam ya. Kemarin memang alhamdulillah panen 4 ekor, cuman memang pas panen 4 ekor paginya 2 ekor langsung diangkut sama orang Malahayu. Kebetulan ini masih sisa 2 ekor ya. Ini saya bawa di Losari ya, untuk dipiara terlebih dahulu ya. Oke, kita bisa lihat ini bagaimana, seperti apa sih musang pandan tersebut. Kita buka kandang atau pet kargonya ya. Oh, ternyata masih tidur. Boleh dilihat ya, sorot dulu ya, coba kita lihat ya. Bisa kita cek ya. Itu baby musang pandan ya, hasil ternakan sendiri. Ini ada sepasang ya. Ternyata dia lagi tidur atau baru bangun tidur, tapi memang ini jamnya, waktunya kita ngasih makan. Kebetulan saya habis dinas malam dan ini memang pulang dan saatnya kita ngasih makan baby musang pandan ya. Anda bisa lihat ya, fisiknya itu seperti apa baby musang pandan. Oke, kita angkat terlebih dahulu ya. Ini yang baby musang pandan biasa, cenderung warnanya memang agak coklatan atau memang tidak terlalu gelap ya. Ini memang yang coba kita cek tuh, satu, ini yang satunya ternyata masih tidur, mohon maaf ya. Bangun, kita lihat juga bangun, ini cenderung hitam atau dominan hitamnya ya. Bisa dilihat juga ya warnanya, ini yang cenderung hitam, yang cenderung dominan hitam. Ini lebih apa ya istilahnya, sebutannya lebih pesek, sebutan hidungnya mungkin lebih pesek ya, ketimbang yang satunya. Oh ya, saya lupa juga, sekalian cek kelamin terlebih dahulu biar sama-sama belajar yang ngecek jenis kelamin pada baby musang pandan, supaya istilahnya bisa membedakan, jangan sampai kita beli asal-asalan ya. Boleh, coba kita cek terlebih dahulu ya. Oke, kita angkat bentar. Nah, ini kelaminnya lebih dekat sama anus, ini berarti jantan ya. Ini yang hitam cenderung yang dominan hitam itu memang jenis kelaminnya jantan. Kemudian kita angkat satunya ya,
Yang satunya lagi kira-kira jenis kelaminnya apa? Bentar, ini soalnya ada kaos dalamnya ya. Coba kita cek kelaminnya juga ya. Tuh, bentar. Tadi yang jantan kelaminnya itu lebih dekat sama anus, sedangkan ini yang betina jauh sama anus ya. Ini memang bibi musang pandanya sisa satu pasang ya. Yang jantan dominan hitam, yang betina warnanya juga beda. Tuh, dominan hitam sama yang biasa. Oke, biar nggak kelamaan, bagaimana caranya memberi makan musang pandan, kita lanjut. Oke. Nah, yang harus disiapkan kira-kira apa saja ya? Kita coba cek terlebih dahulu ya apa yang harus disiapkan buat ngasih makan baby musang pandan. Oke. Yang pertama, ya kebetulan ini baby musang pandanya umur kurang lebih 1 bulan dan musangnya pun juga udah mandiri. Jadi dia udah bisa makan ataupun jilatin makanannya ya. Yang pertama kita siapin bubur sun, terutama rasa pisang. Kebetulan ini udah dibuka, soalnya memang semalam juga udah habis kita ngasih makan. Kemudian apalagi setelah bubur sun, kemudian siapin air minum secukupnya sama wadah buat ngaduk sama sendoknya ya, kita siapin. Kebetulan saya stok bubur sunnya memang punya banyak, kurang lebih 100 bungkus ada. Ini sekalian buat ngasih makan sugar glider. Ya oke, kita lanjut ya biar nontonnya enak. Kita posisikan ya, tadi ada bubur sun, air, sama wadah sama sendok. Jadi memang kita tuangin dulu ya. Kita tuangin terlebih dahulu bubur sun secukupnya aja. Lebih baik kurang nyeduh lagi daripada nyeduhnya terlalu banyak, malah akhirnya terbuang sia-sia ya. Kemudian tuangin air secukupnya. Kemudian kita seduh atau kita aduk ya. Nggak apa-apa, sedikit aja. Nyeduhnya bagaimana ya, kita nggak usah terlalu istilahnya encer, apalagi juga terlalu padat, kasihan. Cukup lembek aja, bikin seperti nasi tim atau bubur bayi pada umumnya. Sekiranya memang kurang air atau apa, tambahin dikit aja. Jadi kita secukupnya. Biasanya kita ngasih makan atau nyeduh itu dengan porsi sedikit terlebih dahulu. Lebih baik kita nyeduh lagi daripada nyeduh terlalu banyak, akhirnya banyak yang terbuang. Ya sebenarnya nggak terbuang sih, kalau misalkan memang masih ada sisa juga bisa buat ngasih makan sugar glider. Ya oke, mungkin cukup seperti ini aja ya. Ya, posisinya seperti ini, jadi memang kondisinya lembek, jadi buat ngasih makannya juga enak. Oke ya, siap. Bentar ya, kita posisikan lagi. Oke, kita lanjut lagi ngasih makan. Kita ambil terlebih dahulu ya. Ini kebetulan musangnya lagi pada tidur, waktunya makan. Ayo kita bangun. Nah, waktunya kita ngasih makan. Ayo bangun, bangun, ayo. Ini masih belum dikasih nama ya. Caranya bagaimana? Biasanya kita ngasih makan jangan pakai sendok. Soalnya apa? Musang itu harus istilahnya berusaha supaya bonding. Jadi kita menggunakan ujung jari ya, supaya terbiasa mendekat sama tangan kita, sehingga musang pun juga bisa berinteraksi sering dengan kita. Akhirnya apa? Lama-kelamaan dia akan memperhatikan, oh ngasih makannya bagaimana, siapa yang ngasih makan, akhirnya dia jadi bonding ataupun jinak ya, bisa ngikutin. Nah kita tinggal colek secukupnya aja, kita sodorin ke mulutnya ya. Ini memang kebetulan bubur sunnya udah saya colek, kita tinggal sodorin di depan mulutnya gini ya. Bentar ya, ayo kita masih ngasih makan. Bentar nih, kita ngasih makan. Tuh ngasih makannya di sini, kita pasti dijilatin. Tuh. Kebetulan memang ini baby musang pandanya udah mandiri ya, jadi kita nggak usah bantu pakai pet ya, atau pakai suntikan yang dikasih
selang pentil sepeda ya. Tuh, lagi menikmati. Ini yang satunya mau kemana? Oke, ya satu lagi ayo makan. Ini Cil, kita masih makan dulu Cil. Ini Cil. Loh, yang satunya pengennya jalan-jalan terus. Ini, ayo, yang satu yang betina ini yang lebih rakus. Sini Cil, kamu jalan-jalan terus Cil. Ya. Ini yang betina cenderung lebih rakus ya. Yang jantan ini masih suka jalan-jalan terus. Nah, makanya lah banget. Jadi kita ngasih makan sesuai porsi musangnya ya. Ketika memang dia masih jilatin, kita coba sodorin terus. Tapi kalau misalkan memang musangnya udah berhenti jilatin, otomatis itu tandanya sudah kenyang ya. Sodorin. Jadi supaya interaksi sama tangan kita ya, kita sodorin aja seperti ini. Ini kebetulan memang panen, alhamdulillah baru tumbuh gigi. Nah, terus sudah mandiri. Kalau misalkan panen sebelum istilahnya belum mandiri, kita harus bantu pakai spet dan juga harus pakai susu SGM, LLM, non laktosa presinutri. Itu memang istilahnya susu yang tidak mengandung laktosa ataupun gula. Soalnya kalau misalkan kita spet menggunakan susu yang mengandung gula, khawatirnya apa? Di pencernaan bayi itu memang cenderung tidak bagus. Akhirnya apa? Musang tersebut bisa mencret ya. Ketika mencret otomatis pencernaannya juga nggak enak. Akhirnya timbul apa? Mogok makan. Nah, di situ biasanya memang kelemahan dari seorang keeper ataupun owner musang yang terutama khususnya pemula pengen coba-coba piara dari baby, tapi kelirunya itu hanya kasih minum susu spet yang mengandung laktosa. Itu yang dapat menimbulkan kematian yang begitu cepat. Terus kalau baby nggak perlu dikasih lampu, alhamdulillah saya udah piara satu ekor musang pandan ya, yang namanya Poppy itu dari kecil sama sekali nggak dikasih lampu ya. Yang satunya ternyata masih tidur, biarin nggak apa-apa, yang penting ini kita ngasih makannya sampai kenyang. Poppy pun sama ya, dari kecil dispet terlebih dahulu pakai susu SGM, LLM non laktosa presinutri ya. Setelah 1 bulan udah mandiri, langsung kasih bubur sun atau promina rasa pisang ya. Tetap kita sodorin pakai tangan supaya apa? Tetap ingat ya bau tangan kita. Soalnya naluri hewan pun juga pasti lebih tajam ya. Tuh, makanya super rakus. Mantap. Tetap kita sodorin sampai dia merasa kenyang. Kalau misalkan kenyang, pasti dia akan berhenti untuk makan. Lahap banget nih yang betina. Untuk para pecinta hewan ya, khususnya ya kita fokusnya ke musang ya, bukan cuma musang sebenarnya, semua pecinta hewan ketika melihat hewannya itu makannya rakus, itu memang ada energi positif atau kesenangan tersendiri bagi pemiliknya. Karena apa? Ya itu otomatis hewan tersebut bisa hidup atau kuat tahan lama ya, dipiara oleh ownernya seperti itu.
Tapi kalau misalkan mogok makan, wah itu yang bikin ownernya pusing setengah mati. Apalagi kalau misalkan mogok makan terus menerus yang timbulnya mati, wah nyeselnya di kemudian hari, ampun ya. Ini yang betina kebetulan makannya super rakus banget ya. Mantap. Kita memang ya tangan kotor, tapi ini memang cara yang bagus buat apa? Bikin si musang baby ini bonding sama ownernya seperti itu. Ya. Kemungkinan ini udah mulai kenyang. Kita lihat perutnya pun juga udah mulai besar. Nih kita sodorin lagi coba. Ternyata masih jilatin. Ternyata masih kenyang. Coba kita ambil satu lagi ya. Ini yang cenderung dominan hitam. Kita coba pegang, sodorin gini. Alhamdulillah, yang jilatin juga yang udah mulai tahu. Makannya juga lahap banget. Cakep ya. Ya, makannya super lahap banget. Ini yang jantan kecil, lucu, unyu-unyu ya. Hei, kamu mau ngapain? Nggak boleh makan sendiri, kamu harus disodorin ya. Supaya apa? Supaya lebih cepat bondingnya ya. Terus makan ya. Memang lebih asik buat handfeed seperti ini. Tetap kita harus sabar ya. Nah kita colek lagi makanannya. Tetap kita sabar handfeed supaya si baby musang tersebut paham dengan tangan kita ya. Lama kelamaan bisa bonding, tapi harus dengan penuh kesabaran. Karena apa? Ngasih makan baby musang itu cenderung sabar, karena kalau misalkan posisinya masih kenyang kita sodorin makan pun juga agak susah. Makanya kita ngasih makannya pagi sama sore ataupun malam, cukup 2 kali. Supaya apa? Ngosongin perutnya, jadi ketika lapar dia berusaha mendekat sama tangan kita, tapi tangan kita nggak usah kosongan, jangan kosongan, tetap dikasih yang namanya bubur sun, disodorin aja nggak apa-apa yang gini. Ntar mau disodorin ya, kalau disodorin tetap enak, tetap jilatin ya. Mungkin seperti itu aja ya, cara memberi makan musang baby musang baby ya, terutama jenis musang pandan ini yang saya punya. Ini makannya juga lahap, ini yang jenis kelaminnya jantan. Mohon maaf ini tangan saya kotor ya. Ini memang cara saya seperti ini waktu saya piara kopi juga. Waktu awal piara kopi itu cenderung malah bahkan lebih kecil, jalan pun juga sempoyongan. Kalau ini udah mulai agak tegap dan udah mandiri. Kalau kopi itu dapat usia kurang lebih 3 minggu. Kita sodorin lagi, kita makan lagi. Oke ya, mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih sudah nonton channelnya Mas Fabul Brebes. Jangan lupa, saya ingetin lagi, subscribe, like, and comment, lalu klik tombol lonceng supaya bisa mantau updatean channel dari Mas Fabul Brebes. Oke, terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.